Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam program yang sangat memberkati kita, yaitu Bible Study CK7, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Imamat pasal yang ketiga. Kita sudah belajar tentang korban bakaran, Imamat 1. Lalu kemarin kita belajar tentang korban sajian, Imamat 2. Dan malam hari ini kita belajar tentang korban keselamatan, Imamat 3. Nah, sebelum kita membaca, merenungkan, dan mengaplikasikan dalam hidup kita masing-masing, mari kita minta tuntunan Tuhan. Kita minta jamahan Tuhan supaya kita mengerti apa yang menjadi maksud-maksud Tuhan di dalam firman yang akan kita baca dan pelajari ini. Kita hampiri Tuhan dalam penyembahan yang berkenan kepadanya. Haleluya, Yesus. Ini kami Tuhan, kami bawa persembahan kami hanya kepadamu, hanya kepada satu-satunya Allah yang memberi hidup, yang memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat lawatanmu, buat jamahanmu. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur kepadamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu. Ini aku, segala yang kami semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang
padamu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Selalu kami bawa persembahan yang Tuhan sukai, yang terbaik bagi-Mu Bapa. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ini Tuhan persembahan kami, seluruh hidup kami, seluruh pencapaian kami, seluruh cita-cita dan pengharapan kami, bahkan yang belum terwujud pun kami persiapkan untuk kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Bapa, biarlah Kau berkenan atas pujian kami, atas persembahan kami, penyembahan kami yang harum di hadapan-Mu. Ajar kami selalu memberikan yang terbaik ya Tuhan, seperti apa yang Kau inginkan untuk kami lakukan. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami dari kitab Imamat pasal yang ketiga ini. Tuhan, mari urapi kami, jamah kami, supaya kami mengerti akan jalan-jalan-Mu,
supaya kami mengerti akan peraturan-peraturan-Mu, dan kami taat, tekun, setia melakukannya, maka akan Kau perhitungkan sebagai pembenaran dan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Baik saudara, persiapkan Alkitab saudara. Kita buka di halaman sekitar 108 Perjanjian Lama, di kitab Imamat pasal yang ketiga. Setelah kita belajar tentang korban bakaran, lalu korban sajian, maka di Imamat 3 ini kita belajar tentang korban keselamatan. Mungkin masih timbul dalam pertanyaan saudara, Pak, apa gunanya kita belajar tentang jenis korban-korban yang kita bawa kepada Tuhan? Apa manfaatnya? Apa nilai untungnya buat kami umat perjanjian baru? Saya mau katakan buat kita saudara, kita tidak akan pernah bisa melakukan yang baru kalau kita belum mengenal apa yang lama dari cara-cara korban persembahan ini dipersembahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa sejak bangsa Israel dipilih Tuhan menjadi umat pilihan, mereka sudah ditetapkan Tuhan untuk membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Terlebih lagi setelah kita diselamatkan lewat karya kasih salib Kristus, maka selayaknya kita juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan persembahan-persembahan hidup kita. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita belajar tentang korban keselamatan. Apa yang membedakan korban-korban yang lain dengan korban keselamatan ini? Mari kita baca saudara dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Korban keselamatan. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkan itu dari lembu, seekor jantan dan seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi, kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Dan ini saudara, jenis persembahan yang ketiga atau korban yang ketiga adalah korban keselamatan. Nah, mari kita belajar. Saya ingatkan kembali ya, kitab Imamat adalah mengajarkan orang Israel bagaimana cara menghampiri Allah melalui darah pendamaian. Ya, inilah standar kehidupan kudus yang ditetapkan Allah bagi umat pilihannya. Oleh sebab itu, yang diminta Tuhan adalah ketaatan. Sekali lagi, ketaatan. Nah, korban keselamatan ini merupakan korban sembelihan, saudara. Karena di dalamnya disebutkan ada lembu, jantan atau betina. Yang kedua, bisa kambing domba, ayat 6 itu ya. Jantan atau betina. Dan yang ketiga, bisa berupa seekor kambing. Ya, berupa seekor kambing yang jantan atau betina. Jadi dalam hal ini, baik jantan atau betina bisa dipersembahkan sebagai korban keselamatan. Tapi syaratnya satu. Apa itu? Tidak bercacat. Tidak bercacat. Ini yang membedakan antara korban bakaran dan korban sajian. Ingat ya, kalau korban bakaran itu yang jantan. Kalau korban sajian itu tepung atau bulir gandum. Tapi korban keselamatan
bisa lembu sapi, atau bisa kambing domba, bisa jantan atau betina. Yang penting tidak cacat. Nah, apa maksudnya saudara? Korban keselamatan, kata Ibraninya itu sebenarnya Shebah Shelamim. Shebah Shelamim. Yang diterjemahkan sebagai korban kesatuan atau korban kelengkapan. Apa maksudnya korban kesatuan atau korban kelengkapan? Kelengkapan berarti hubungan yang erat atau persekutuan yang kokoh dan kuat antara Allah dengan manusia. Jadi untuk menjalin hubungan yang kuat, erat, kokoh dari manusia kepada Allah, maka pihak manusia memberikan korban keselamatan atau Shebah Shelamim, supaya ada kesatuan atau kelengkapan dari hubungan antara manusia dengan Allah. Dari Allah memberikan perjanjian dan memberikan berkat-berkatnya. Dari pihak manusia, dalam hal ini bangsa Israel, mempersembahkan korban keselamatan. Ini maksudnya saudara. Nah, secara ritual, korban ini mempunyai banyak kesamaan sebenarnya dengan korban bakaran di pasal 1. Ada kesamaannya. Masing-masing adalah makhluk hidup yang disembelih. Di dalam korban keselamatan ini, imam-imam termasuk anak Harun menyembelih korban, lalu darahnya ditampung, dipercikkan di mezbah-mezbah. Kalau korban bakaran di imamat 1 saudara, semua korban dibakar habis. Habis. Sekali lagi, di korban bakaran imamat 1, semua korban yang disembelih itu dibakar habis. Tetapi dalam korban keselamatan ini, ya, persembahannya yang memberikan korban persembahan termasuk imam dan umat yang membawa korban persembahan itu makan sisa korban yang disembelih. Bersama dengan imam mereka makan bersama-sama. Ini bedanya. Makanya dikatakan tadi Shebah Shelamim itu ada persekutuan. Ada hubungan yang kokoh. Bukan hanya Tuhan yang menerima korban yang dibakar dari bagian dari korban keselamatan itu. Tetapi para imam dan umat yang mempersembahkan korban boleh makan bersama-sama. Yang dibakar apa saudara di dalam korban keselamatan? Tadi dikatakan begini. Tadi ya, kalau kita baca ya, isi perut dan lemak-lemak itu dibakar. Isi perut dan lemak-lemak itu dibakar. Dan itu adalah kesukaan Tuhan pada korban keselamatan ini. Sisanya daging-daging yang lain itu diolah oleh para imam. Lalu dimakan bersama dengan umat yang membawa korban persembahan. Ini yang membedakan dengan korban bakaran. Ya, jadi ngerti ya sekarang ya saudara? Bagaimana Allah mengatur segala sesuatu ini. Supaya umat Israel setia kepadanya. Taat kepadanya. Ya. Jenisnya hanya ada 2 tadi. Lembu, sapi, atau kambing domba. Kalau di korban bakaran, ada burung merpati atau burung tekukur. Tapi dalam korban keselamatan, hanya lembu sapi atau kambing domba, namun boleh jantan atau betina. Yang penting tidak bercacat dan bercela. Nah, ini menggambarkan apa sih saudara? Kalau Tuhan minta yang tidak bercacat dan tidak bercela, artinya Tuhan minta apa? Minta kesungguh-sungguhan. Kalau saya katakan bisa yang terbaik. Seperti pujian kita tadi. Kita tidak akan pernah membawa korban yang tidak yang terbaik. Artinya kesungguh-sungguhan. Sebuah bukti pengabdian kita kepada Allah. Itu artinya tidak bercacat dan bercela. Kita memberikan dengan rela. Kita memberikan dengan ucapan syukur. Dengan sukacita.
Sebab banyak orang, ya membawa korban persembahan, ya membawa persembahan kepada Allah, tapi tidak dengan sukacita. Itu cacat di mata Tuhan. Banyak orang membawa korban seadanya. Membawa korban, ya asal-asalan. Kalau kita umpamakan persembahan kita adalah pujian kepada Allah, kita sekedar menyanyi, bukan memuji. Sebab ada perbedaan antara memuji dan menyanyi. Banyak orang bisa menyanyi, tapi berapa banyak di antaranya berupa pujian kepada Allah? Kalau korbannya tidak bercacat celah, Tuhan minta apa? Sungguh-sungguhlah membawa korban kepada Allah. Sungguh-sungguhlah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam takut dan gentar kepada Tuhan, artinya hormat. Korban kita akan menjadi korban yang harum di mata Tuhan. Dan berikutnya, dalam korban ini, semua kalangan, semua pihak, baik Allah, imam, dan umat yang membawa korban, semua menikmati korban keselamatan ini. Allah sedemikian rinci membagi-bagi, mengatur persembahan ini. Supaya apa? Bukan hanya Allah yang menikmatinya, tapi setiap para pelayan Tuhan, dalam hal ini para imam, Harun dan anak-anaknya juga menikmati. Bukan hanya Allah dan imam yang menikmati, tetapi umat yang membawa korban persembahan juga menikmati. Inilah yang Tuhan atur, saudara. Yang diminta cuma satu. Bangsa Israel, umat yang Allah, dan dalam hal ini saudara dan saya, ikuti apa aturan-aturan Tuhan. Kalau Tuhan suruh ke sini, lakukan. Kalau Tuhan bilang stop, berhenti. Kalau Tuhan katakan yang terbaik, ya yang terbaik. Kalau Tuhan katakan, ayo kamu bakar, semua dibakar. Kalau Tuhan katakan, silahkan ikut makan, ya makan. Sebab cara menghampiri Allah yang paling Tuhan suka adalah ketaatan terhadap perintah Tuhan. Dari korban keselamatan ini kita belajar. Ya, semua pihak menikmati apa yang Tuhan perintahkan. Ini ya saudara, dalam hal ini tidak ada alasan bagi anak-anak Tuhan untuk tidak mensyukuri atas semua yang Tuhan berikan buat kita. Karena Tuhan itu baik. Dia mencukupi kebutuhan dan hidup kita. Dan yang terlebih daripada itu, Tuhan memelihara kita. Oleh sebab itu, bentuk syukur kita kepada Tuhan, bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, bentuk terima kasih kita kepada Tuhan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Arti kata tidak bercacat artinya kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan minta apa dalam hidupmu? Mungkin waktumu, persembahkan kepada Tuhan. Di dalam bergereja di CK7, saudara, Tuhan memakai gereja ini ya lewat gembala kita untuk apa? Mempersembahkan waktu pertama kita setiap hari kepada Tuhan di doa fajar. Apakah kita sudah mempersembahkan waktu pertama kita setiap hari kepada Tuhan? Yang kudus dan tidak bercacat artinya sungguh-sungguh. Apakah kita lakukan itu dengan setia? Kalau kita lakukan, itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yang kudus dan yang tidak bercacat artinya, apakah kita sudah mengutamakan Tuhan dibanding hal-hal yang lain? Kalau kita berani mengeluarkan harta kita untuk sesuatu yang sifatnya sementara, entah kesehatan, kecantikan, hobi, ya, kita berani bayar berapapun. Kita berani mengeluarkan harta kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Masakan kita tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Awali hidupmu dengan membawa korban keselamatan kepada Tuhan. Maka saudara dan saya,
akan mendapat perkenanan Tuhan. Dan inilah Imamat pasal yang ketiga, korban keselamatan. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah pelajari 3 korban yang harus dipersembahkan kepada Allah. Korban bakaran, korban sajian, dan korban keselamatan. Sekarang kami mengerti, di dalam korban keselamatan ini, Allah mengizinkan, bukan hanya Tuhan yang menerima lemak dan isi perut yang dibakar itu merupakan dupa yang harum. Tapi juga Tuhan mengizinkan para imam menikmati daging-daging untuk dimasak, dimakan bersama. Dalam hal ini Harun dan anak-anaknya. Tapi juga Tuhan mengizinkan umat Allah menikmati korban ini. Ini artinya seperti yang Tuhan katakan, ini korban kesatuan, unity antara Tuhan bersama dengan umatnya yang diwakili oleh para imam itu. 3 pihak ini menikmati apa yang Tuhan izinkan untuk dinikmati. Kami belajar juga bagaimana entah itu betina atau jantan, bagi Tuhan yang penting tidak bercacat. Itu mengandung arti kudus, sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak sembarangan di dalam mempersembahkan korban. Seperti kami diminta Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami, waktu kami, pikiran kami, tenaga kami, baik sebagai jemaat maupun sebagai pengerja. Ajarkan kami Tuhan, memberikan yang terbaik kepadamu. Kami dididik, kami diajar supaya setiap mengawali hari kami membawa korban persembahan kami dalam doa fajar. Kami mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang menikmati, tapi kami juga harus menikmati korban-korban kami itu. Terima kasih Bapak. Berkati terus umat-Mu. Berkati terus gereja-Mu. Berkati kami semuanya. Supaya kami betul-betul taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran pada malam hari ini. Bawa kami kepada kehendak-Mu. Keluarga demi keluarga diberkati Tuhan. Anak-anak muda, generasi Yeremia diberkati Tuhan. Untuk belajar taat dan setia. Menjaga kekudusan dan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Berkati Pak suami, istri, anak-anak. Berkati pekerjaan usaha bisnis mereka. Berkati studi mereka. Berkati pelayanan mereka bagi mereka yang melayani Tuhan dan sesama. Berkati gereja-Mu. Kami percaya kalau gereja-Mu taat dan setia, maka gereja-Mu akan semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami, terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, menjemput kita semuanya, dibawa masuk dalam rumah Bapa yang kekal, menikmati kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.